Ia bangun dari kematian yang dijalaninya selama 100 tahun. Matanya mulai memandang apa yang ada di sekitarnya. Lalu ia melihat kuburan di sekitarnya. Ia mengingat-ingat bahwa ia telah tertidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi yang diwafatkan selama 100 tahun. Hari ini kita masih akan mengisahkan kisah seputar Bani Israel, karena hampir sebagian besar kisah-kisah Al-Quran banyak menceritakan tentang kisah Bani Israel. Nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihissalam. Sehingga di zaman Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel, banyak para nabi yang diutus kepada mereka. Tidak ada satupun zaman yang banyak mengutus para nabi dan rasul kecuali di Bani Israel. Terkadang ada satu desa, 2-3 rasul atau nabi, bahkan lebih daripada itu. Sebenarnya ini nikmat yang besar bagi mereka. Akan tetapi Bani Israel adalah umat yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka kurang untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kali ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat ke-259, yang artinya, atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Ayat ini menjelaskan tentang kisah yang sangat menakjubkan sobat, karena kisah kali ini menunjukkan tentang qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Tentunya bagi orang-orang yang beriman dan memikirkan ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, atau seperti orang yang lewat di sebuah negeri. Negeri ini hancur lebur sehingga tidak berbekas lagi. Tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, semuanya hancur sampai ke akar-akarnya. Siapa yang menghancurkan negeri itu atau desa ini? Dan negeri ini adalah kota Palestina di sekitar Baitul Maqdis. Dahulu ada kota yang sangat ramai, yang sangat indah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan lewat seorang raja yang membantai seluruh Bani Israel yang ada di sekitar Baitul Maqdis. Lantas sobat, siapakah raja tersebut? Dia adalah Buktun Nasar. Ada 4 raja yang kekuasaannya hampir meliputi dunia, atau salah satunya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam yang beriman. Kemudian juga yang beriman Zulkarnain. Ini adalah 2 raja yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Zulkarnain dan Sulaiman alaihissalam berhasil menguasai sebagian besar dunia. Kemudian yang 2 raja ini kufur. Namrud di masa Nabi Allah Ibrahim, Halilur Rahman, dan Bukhtanasor. Dialah raja yang membantai Bani Israel, bahkan menghancurkan kotanya sampai ke akar-akarnya. Akhirnya kota itu tidak berbekas. Di zaman itu ada seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel, Nabiyyun min anbiya ibani Israel. Seorang nabi dari nabi-nabi yang Allah utus kepada Bani Israel, namanya adalah Uzair. Maka kita akan pisahkan tentang kisah Uzair. Walaupun sebagian ahli tafsir banyak yang mengatakan bahwa laki-laki yang melintasi negeri atau kota Amruk ini adalah Nabi Khidir. Ada juga yang mengatakan rajulun min Bani Israel, akan tetapi pendapat yang masyhur bahwa yang melintas negeri ini adalah Nabi Allah Uzair alaihissalam. Maka dari itu, kalau kita hendak mentakyir sebuah sejarah itu sulit. Bahwa ayat ini terjadi karena Uzair itu sangat sulit sekali. Karena kita bicara tentang sejarah bukan di zaman Rasul atau setelah zaman Rasul, tapi kita bicara sejarah di zaman sebelum Rasul. Makanya para ulama tafsir mereka hanya mengatakan inilah pendapat yang masyhur, pendapat yang rajih, pendapat yang akrab, yang lebih dekat, sehingga mereka memilih bahwa kejadian ini di masa Nabi Allah Uzair alaihissalam. Pada suatu hari
Tampak bahwa cuaca sangat panas dan segala sesuatu merasa kehausan. Sementara itu, desa yang ditinggali oleh Uzair hari itu tampak tenang karena sedang melalui musim panas, di mana sedikit sekali aktivitas di dalamnya. Uzair berpikir bahwa kebunnya butuh untuk diairi. Kebun itu cukup jauh dan jalan menuju ke sana sangat berat dan di sela-sela dengan kuburan. Sebelumnya, tempat itu adalah kota yang indah dan ramai, di mana penghuninya cukup asik tinggal di dalamnya. Lalu ia menjadi kota mati. Uzair berpikir dalam hatinya bahwa pohon-pohon di kebunnya masih merasakan kehausan. Lalu ia menetapkan untuk pergi memberinya minum. Hamba yang soleh dan salah seorang nabi dari Bani Israel ini pergi dari desanya. Matahari tampak masih baru memasuki waktu siang. Uzair menunggang keledainya dan memulai perjalanannya. Beliau tetap berjalan hingga sampai di kebun. Beliau mengetahui bahwa pohon-pohonnya tampak kehausan dan tanahnya tampak terbelah dan kering. Uzair menyirami kebunnya dan ia memetik dari kebun itu buah tin, sebagian buah tin, dan mengambil pohon anggur. Beliau meletakkan buah tin di satu keranjang dan meletakkan buah anggur di keranjang yang lain. Kemudian ia kembali dari kebun sehingga keledai yang dibawanya berjalan di tengah-tengah terik matahari. Di tengah-tengah perjalanan, Uzair berpikir tentang tugasnya yang harus dilakukan besok. Tugas pertama yang harus dilakukan adalah mengeluarkan Taurat dari tempat persembunyiannya dan meletakkannya di tempat ibadah. Beliau berpikir untuk membawa makanan dan memikirkan tentang anaknya yang masih kecil, di mana beliau teringat oleh senyumnya yang manis. Dan beliau pun terus berjalan dan semakin cepat. Beliau menginginkan keledainya untuk berjalan lebih cepat. Lalu Uzair sampai di suatu kuburan. Udara panas saat itu semakin menyengat dan keledai tampak kepayahan. Tubuhnya diselimuti dengan keringat yang tampak menyala karena tertimpa sinar matahari. Keledai itu pun mulai memperlambat langkahnya ketika sampai di kuburan. Uzair berkata kepada dirinya, "Mungkin aku lebih baik berhenti sebentar untuk beristirahat dan aku akan mengistirahatkan keledai, lalu aku akan makan siang." Uzair turun dari keledainya di salah satu kuburannya rusak dan sepi. Semua desa itu menjadi kuburan yang hancur dan sunyi. Uzair mengeluarkan piring yang dibawanya dan duduk di suatu naungan. Ia mengikat keledai di suatu dinding, lalu ia mengeluarkan sebagian roti kering dan menaruhnya di sampingnya. Selanjutnya, ia memeras di piringnya anggur dan meletakkan roti yang kering itu di bawah perasan anggur. Uzair pun menyandarkan punggungnya di dinding dan agak menjulurkan kakinya. Uzair menunggu sampai roti itu tidak kering dan tidak keras. Kemudian Uzair mulai mengamati keadaan di sekelilingnya dan tampak keheningan dan kehancuran meliputi tempat itu. Rumah-rumah hancur berantakan dan tampak tiang-tiang pun akan hancur. Pohon-pohon sedikit saja terdapat di tempat itu yang tampak akan mati karena kehausan. Tulang-tulang yang mati yang dikuburkan di sana berubah menjadi tanah. Alhasil, keheningan meliputi tempat itu. Uzair merasakan betapa kerasnya kehancuran di situ dan ia bertanya dalam dirinya sendiri, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan semua ini setelah kematiannya? Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Uzair bertanya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tulang-tulang ini setelah kematiannya? Di mana ia berubah menjadi sesuatu yang menyerupai tanah. Uzair tidak meragukan bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan tulang-tulang ini. Tetapi ia mengatakan yang demikian itu karena rasa heran dan kekaguman. Belum lama Uzair meringatkan kalimatnya itu sehingga ia mati. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat maut padanya, lalu rohnya dicabut, sementara keledai yang dibawanya masih ada di tempatnya. Ketika melihat tuannya sudah tidak lagi berdaya, keledai itu tetap di tempatnya sehingga matahari tenggelam, lalu datanglah waktu subuh.
Keledai berusaha berpindah dari tempatnya, tetapi ia terikat. Ia pun masih ada di tempatnya dan tidak bisa melepaskan ikatannya sehingga ia mati kelaparan. Kemudian penduduk desa Uzair merasa gelisah dan mereka ramai-ramai mencari Uzair di kebunnya. Tetapi di sana mereka tidak menemukannya. Mereka kembali ke desa dan tidak menemukannya. Lalu mereka menetapkan beberapa kelompok untuk mencarinya. Akhirnya kelompok-kelompok ini mencari ke segala penjuru. Tetapi mereka tidak menemukan Uzair dan tidak menemukan keledainya. Kelompok-kelompok ini melewati kuburan yang di situ Uzair meninggal. Namun mereka tidak berhenti di situ. Tampak bahwa tempat itu hanya diliputi keheningan. Seandainya Uzair ada di sana, niscaya mereka akan mendengar suaranya. Kemudian kuburan yang hancur ini sangat menakutkan bagi mereka. Karena itu mereka tidak mencari di dalamnya. Lalu berlalulah hari demi hari, dan orang-orang putus asa dari mencari Uzair, dan anak-anaknya merasa bahwa mereka tidak akan melihat Uzair kedua kalinya. Dan istrinya mengetahui bahwa Uzair tidak mampu lagi memelihara anaknya dan menuangkan rasa cintanya kepada mereka, sehingga istrinya itu menangis lama sekali. Sesuai dengan perjalanan waktu, maka air mata pun menjadi kering dan penderitaan makin berkurang. Akhirnya manusia mulai melupakan Uzair dan mereka tetap menjalankan tugas mereka masing-masing. Dan berjalanlah tahun demi tahun dan masyarakat mulai melupakan Uzair kecuali anaknya yang paling kecil dan seorang wanita yang bekerja di rumah mereka, di mana Uzair sangat cinta kepadanya. Usia wanita itu 20 tahun ketika Uzair keluar dari desa. Berlalulah 10 tahun, 20 tahun, 80 tahun, 90 tahun, sehingga sampai 1 abad penuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk membangkitkan Uzair kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang malaikat yang meletakkan cahaya pada hati Uzair sehingga ia melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan orang-orang mati. Uzair yang telah mati selama 100 tahun, meskipun demikian, ia dapat berubah dari tanah menjadi tulang, menjadi daging, dan kemudian menjadi kulit. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan di dalamnya kehidupan dengan perintahnya sehingga ia mampu bangkit dan duduk di tempatnya dan memperhatikan dengan kedua matanya apa yang terjadi di sekelilingnya. Uzair pun bangun dari kematian yang dijalaninya selama 100 tahun. Matanya mulai memandang apa yang ada di sekitarnya. Lalu ia melihat kuburan di sekitarnya. Ia mengingat-ingat bahwa ia telah tertidur. Ia kembali dari kebunnya ke desa lalu tertidur di kuburan itu. Inilah peristiwa yang dialaminya. Matahari bersiap-siap untuk tenggelam sementara ia masih tertidur di waktu zuhur. Uzair berkata dalam dirinya, "Aku tertidur cukup lama. Barangkali sejak zuhur sampai maghrib, malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkannya dan bertanya, 'Berapa lama kamu tinggal di sini?' Malaikat bertanya kepadanya, 'Berapa jam engkau tidur?' Uzair menjawab, 'Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari.' Malaikat yang mulia itu berkata kepadanya, 'Sebenarnya kamu tinggal di sini selama 100 tahun lamanya. Engkau tidur selama 100 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikanmu lalu menghidupkanmu agar engkau mengetahui jawaban dari pertanyaanmu. Ketika engkau merasa heran dari kebangkitan yang dialami oleh orang-orang yang mati, Uzair merasakan keheranannya luar biasa sehingga tumbuhlah keimanan pada dirinya terhadap kekuasaan Al-Khaliq atau Sang Pencipta. Malaikat berkata sambil menunjuk makanan Uzair, 'Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum berubah.' Uzair melihat buah tin itu, lalu ia mendapatinya seperti semula, di mana warnanya tidak berubah dan rasanya pun tidak berubah. Telah berlalu 100 tahun, tetapi bagaimana mungkin makanan itu tidak berubah? Lalu Uzair melihat piring yang di situ ia memeras buah anggur dan meletakkan di dalam roti yang kering, dan ia mendapatinya seperti semula, di mana minuman anggur itu masih layak untuk diminum dan roti pun masih tampak seperti semula.
di mana kerasnya dan keringnya roti itu dapat dihilangkan ketika dicampur dengan perasan anggur. Uzair merasa keheranan yang luar biasa. Bagaimana mungkin 100 tahun terjadi sementara perasan anggur itu tetap seperti semula dan tidak berubah? Malaikat merasa bahwa seakan-akan Uzair masih belum percaya atas apa yang dikatakannya. Karena itu, malaikat menunjukkan keledainya sambil berkata, "Dan lihatlah kepada keledaimu itu yang telah menjadi tulang belulang." Uzair pun melihat ke keledainya, tetapi ia tidak mendapati kecuali ia tanah dari tulang-tulang keledainya. Malaikat berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan orang-orang yang mati? Lihatlah ke tanah yang di situ terletak keledaimu." Kemudian malaikat memanggil tulang-tulang keledai itu, lalu atom-atom tanah itu memenuhi panggilan malaikat sehingga ia mulai berkumpul dan bergerak dari setiap arah. Lalu terbentuklah tulang-tulang. Malaikat memerintahkan otot-otot syaraf daging untuk bersatu sehingga daging melekat pada tulang-tulang keledai. Sementara itu, Uzair memperhatikan semua proses itu. Akhirnya terbentuklah tulang dan tumbuh di atasnya kulit dan rambut. Alhasil, keledai itu kembali seperti semula setelah menjalani kematian. Malaikat memerintahkan agar roh keledai itu kembali kepadanya, dan keledai pun bangkit dan berdiri. Ia mulai mengangkat ekornya dan bersuara. Uzair menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut terjadi di depannya. Ia melihat bagaimana mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa kebangkitan orang-orang yang mati setelah mereka menjadi tulang belulang dan tanah. Setelah melihat mukjizat yang terjadi di depannya, Uzair berkata, "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Uzair bangkit dan menunggangi keledainya menuju desanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menjadikan Uzair sebagai tanda-tanda kebesarannya kepada masyarakat dan mukjizat yang hidup yang menjadi saksi atas kebenaran kebangkitan dan hari kiamat. Uzair memasuki desanya pada waktu maghrib. Ia tidak percaya melihat perubahan yang terjadi di desanya, di mana rumah-rumah dan jalan-jalan sudah berubah. Begitu juga manusia dan anak-anak yang ditemuinya. Tak seorang pun di situ yang mengenalinya. Sebaliknya, ia pun tidak mengenali mereka. Uzair meninggalkan desanya saat beliau berusia 40 tahun dan kembali kepadanya dan usianya masih 40 tahun. Tetapi desanya sudah menjalani waktu 100 tahun sehingga rumah-rumah telah hancur dan jalan-jalan pun telah berubah dan wajah-wajah baru menghiasi tempat itu. Uzair berkata dalam dirinya, "Aku akan mencari seorang laki-laki tua atau perempuan tua yang masih mengingat aku." Uzair terus mencari sehingga ia menemukan pembantunya yang ditinggalnya saat berusia 20 tahun. Kini usia pembantu itu mencapai 120 tahun, di mana kekuatannya sudah sangat merosot dan giginya sudah ompong dan matanya sudah lemah. Uzair bertanya kepadanya, "Wahai perempuan yang baik, di mana rumah Uzair?" Wanita itu menangis dan berkata, "Tak seorang pun yang mengingatnya. Ia telah keluar sejak 100 tahun dan tidak kembali lagi. Semoga Allah merahmatinya." Uzair berkata kepada wanita itu, "Sungguh, aku adalah Uzair. Tidakkah kau mengenal aku? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mematikan aku selama 100 tahun dan telah membangkitkan aku dari kematian." Wanita itu keheranan dan tidak percaya dengan omongan itu. Wanita itu berkata, "Uzair adalah seseorang yang doanya dikabulkan. Kalau kamu memang Uzair, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar aku dapat melihat sehingga aku dapat berjalan dan mengenalmu." Lalu Uzair berdoa untuk wanita itu sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan penglihatan matanya dan kekuatannya. Wanita itu pun mengenali Uzair. Lalu ia segera berlari di negeri itu dan berteriak, "Sungguh Uzair telah kembali." Mendengar teriakan wanita itu, masyarakat merasa bingung dan heran. Mereka mengira bahwa wanita itu telah gila.
Kemudian diadakan pertemuan yang dihadiri orang-orang pandai dan para ulama. Dalam majelis itu juga dihadiri oleh cucu Uzair, di mana ayahnya telah meninggal dan si cucu itu telah berusia 70 tahun, sedangkan kakeknya Uzair masih berusia 40 tahun. Di majelis itu, mereka mendengarkan kisah Uzair, lalu mereka tidak mengetahui apakah mereka akan mempercayainya atau mengingkarinya. Salah seorang yang pandai bertanya kepada Uzair, "Kami mendengar dari ayah-ayah kami dan kakek-kakek kami bahwa Uzair adalah seorang nabi dan ia mampu menghafal Taurat. Sungguh, Taurat telah hilang dari kita dalam peperangan Buktu Nazar, di mana mereka membakarnya dan membunuh para ulama dan para pembaca kitab suci itu. Ini terjadi 100 tahun lalu yang engkau katakan bahwa engkau menjalani kematian atau engkau tidur. Seandainya engkau menghafal Taurat, niscaya kami akan percaya bahwa engkau adalah Uzair." Uzair mengetahui bahwa tak seorang pun dari Bani Israel yang mampu menghafal Taurat. Uzair telah menyembunyikan Taurat itu dari usaha musuh untuk menghancurkannya. Uzair duduk di bawah naungan pohon, sedangkan Bani Israel berada di sekitarnya. Lalu Uzair menghapusnya huruf demi huruf sampai selesai. Lalu ia berkata dalam dirinya, "Aku sekarang akan mengeluarkan Taurat yang telah aku simpan." Uzair pergi ke suatu tempat, lalu ia mengeluarkan Taurat, di mana kertas yang terisi Taurat itu telah rusak. Ia mengetahui mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikannya selama 100 tahun dan membangkitkannya kembali. Kemudian tersebarlah berita tentang mukjizat Uzair di tengah-tengah Bani Israel. Mukjizat tersebut membawa fitnah yang besar bagi kaumnya. Sebagian kaumnya mengklaim bahwa Uzair adalah anak Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang Yahudi berkata, Uzair adalah anak Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Mula-mula mereka membandingkan antara Musa dan Uzair dan mereka berkata, Musa tidak mampu mendatangkan Taurat kepada kita kecuali di dalam kitab, sedangkan Uzair mampu mendatangkannya tanpa melalui kitab. Setelah perbandingan yang salah ini, mereka menyimpulkan sesuatu yang keliru, di mana mereka menisbatkan kepada nabi mereka hal yang sangat tidak benar. Mereka mengklaim bahwa dia adalah anak Tuhan. Maha suci Allah dari semua itu. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Quran Surat Maryam ayat 35. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat, sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.